Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ayu Nur Agustiani dengan NIM 1032351 dari kelas Manajemen Reguler Pagi A V52 Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi Fakultas Sosial dan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu tentang topik pembahasan. Di sini saya menggunakan 6 topik pembahasan. Yang pertama itu ada definisi perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada manfaat perencanaan sumber daya manusia, yang keempat itu ada contoh dari perencanaan sumber daya manusia itu seperti apa, dan yang kelima itu ada pentingnya perencanaan sumber daya manusia bagi perusahaan, dan yang keenam itu ada proses perencanaan sumber daya manusia. Definisi perencanaan sumber daya manusia. Di sini saya menggunakan pendapat ahli yaitu mengenai perencanaan sumber daya manusia, yaitu menurut Marwansyah, perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses penentuan jenis atau kuantitas atau kualifikasi dan jumlah kuantitas pekerja sesuai dengan kebutuhan organisasi di masa depan. Adapun pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yakni sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Dan dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang sistematis, yang kedua itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga itu perencanaan sumber daya manusia ini mencakup beberapa hal seperti proses peramalan, pengembangan atau pelatihan kepada karyawan, dan pengelolaan tenaga kerja di suatu organisasi. Yang terakhir adalah perencanaan sumber daya manusia ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan perencanaan sumber daya manusia itu meliputi apa saja. Yang pertama itu adalah untuk menentukan kandidat yang tepat atau calon karyawan yang tepat di suatu organisasi yang menjamin suatu keberhasilan di perusahaan tersebut dengan pemilihan karyawan yang tepat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua itu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan yang bekerja di dalam suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga itu menjamin kesesuaian antara pegawai dengan jabatan yang sudah ditetapkan oleh atasan maupun HRD dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan sebaik mungkin tanpa adanya kendala ataupun tanpa adanya resiko. Yang keempat itu dapat membantu perusahaan dalam menghemat biaya dan memastikan bahwa perusahaan tidak memiliki karyawan yang berlebihan. Manfaat perencanaan sumber daya manusia di sini ada 4 poin. Yang pertama itu adalah menyediakan tenaga kerja yang tepat waktu. Yang kedua itu adalah memanfaatkan sumber daya manusia yang ada secara efisien. Yang ketiga itu adalah terkait dengan visi dan misi perusahaan yang dapat tercapai dengan baik karena adanya perencanaan sumber daya manusia ini. Yang terakhir itu adalah menjamin kualitas karyawan yang ada di suatu organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya yaitu contoh perencanaan sumber daya manusia di dalam perusahaan, yaitu yang pertama itu rekrutan atau mencari calon karyawan baru merupakan tahap bagi perusahaan berusaha menemukan orang-orang yang tepat untuk bergabung di suatu perusahaan tersebut. Yang kedua itu seleksi atau menyaring kandidat. Setelah mendapatkan para pelamar yang sesuai, perusahaan akan melakukan proses penyaringan ataupun kayak pemilihan karyawan mana yang tepat untuk dapat bergabung di suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Biasanya dilakukan dengan cara tes tertulis ataupun wawancara. Yang ketiga itu memilih dan memperkerjakan setelah menentukan kandidat yang terbaik. Di sini suatu organisasi bisa menentukan kontrak kerja ataupun gaji yang bisa disesuaikan. Yang terakhir itu ada pelatihan dan pengembangan pada karyawan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki. Mengapa sih pentingnya dari perencanaan sumber daya manusia ini bagi perusahaan? Alasannya
karena perencanaan sumber daya manusia ini dapat membantu perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengelola sumber daya manusia, memastikan kebutuhan sumber daya manusia terpenuhi di dalam suatu organisasi tersebut, mencegah kekosongan jabatan, dan mengoptimalkan kinerja seluruh elemen organisasi, yaitu berupa pekerja ataupun karyawan, karena hal ini dapat mendukung efisiensi biaya dan keberlanjutan kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Proses perencanaan sumber daya manusia. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama itu menganalisis kebutuhan sumber daya manusia, di mana perusahaan itu dapat mengidentifikasi seperti jumlah atau kualifikasi dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua itu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan atau seperti kayak pelatihan atau pengembangan tentang karir terhadap karyawan yang ada di suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga itu adalah menganalisis data sumber daya manusia, di mana perusahaan bisa menganalisis tentang karyawan ataupun tentang usia karyawan ataupun tentang kontrak kerja mereka. Yang keempat itu adalah merumuskan strategi perencanaan. Setelah merumuskan strategi tersebut, karyawan bisa memikirkan bagaimana kelanjutan dari strategi tersebut untuk kedepannya. Yang keempat itu menetapkan rencana tindakan, yaitu dari setelah merencanakan strategi, di mana suatu organisasi dapat mengembangkan apa yang rencana yang telah ditetapkan dan berapa biaya yang dapat dianggarkan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan penyesuaian. Langkah terakhir ini adalah melakukan evaluasi terhadap implementasi perencanaan sumber daya manusia dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai tujuan sumber daya manusia tercapai secara efektif. Mungkin pemaparan materi tentang perencanaan sumber daya manusia itu cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada penyampaian kata ataupun kurangnya penyampaian yang jelas dari saya, dikarenakan saya juga masih dalam tahap proses pembelajaran. Jadi cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah.